Ya, oke teman-teman. Jadi seperti yang sudah dijanjikan, gue bakal bikin video yang ditujukan untuk hopefully dosen-dosen DKV di kampus-kampus di Indonesia yang gue percaya dengan intensi baik membawa atau nge-push AI untuk digunakan oleh mahasiswa-mahasiswanya. Oke. Dan gue akan menjelaskan beberapa argumen kenapa gue pikir itu bukan ide yang bagus, at least untuk stage awal seorang student atau murid atau mahasiswa dalam masa dia belajar, dan bagaimana hal itu dapat berdampak buruk dan bahkan sangat detrimental terhadap pertumbuhan seorang calon praktisi nantinya ya kan. Sebelum gue masuk ke videonya, gue mau ngomong dulu kalau misalnya dosen-dosen ada yang nonton ini, saya juga dulu mahasiswa DKV, dan tujuan saya bikin video ini bukan untuk menjatuhkan atau bukan untuk apa ya istilahnya kelahi gitu loh. Tujuan saya buat video ini adalah untuk bikin memantik diskusi. Mungkin dengan adanya video ini kita bisa diskusi juga, ada kolom komentar dan DM saya terbuka gitu. Tapi intinya karena banyak dari mereka tuh gelisah, jujur aja, dengan maraknya penggunaan AI di kampus-kampus ketika soal ethics dan soal legalnya tuh belum jelas, dan potensi displacement atau disrupsi pekerjaannya sangat tinggi. Jadi bisa dipahami kenapa mahasiswa-mahasiswa itu banyak yang takut, banyak yang panik, dan banyak yang khawatir ya. Jadi ya, semoga video ini bisa sedikit mengelevate hal itu dan mungkin bisa jadi pertimbangan untuk Bapak Ibu dosen sekali lagi. Oke, jadi kita mulai. Ada beberapa argumen, tapi sebelum kita masuk, kayaknya gue perlu cerita soal credentials gue dulu. Kenapa gue bikin video ini dan gue merasa bisa berkontribusi pada topik ini, karena gue sudah bekerja di industri ini sejak, belum selama itu sebenarnya. Gue baru profesional bekerja itu 2018 di studio yang namanya Polar Engine di Yogyakarta sebagai ilustrator waktu itu. Gue di situ 2 tahun. Kita sempat ngerjain proyek Riot League of Legends yang Runeterra. Lalu setelah itu gue keluar dan gue kerja di One Pixel Brush di perusahaan yang sekarang. Sekarang udah 4 tahun lebih dan posisi gue sebagai konsep artist dan art director. Jadi di situ gue udah pernah ngerjain project seperti Blue Beetle-nya DC Comics, filmnya ya, yang Xolo Mariduena itu aktornya. Gue pernah juga ngerjain game Back 4 Blood, kalau kalian tahu yang gamer. Gue juga ikut ngerjain konsep buat Off the Grid video game. Dan gue pernah terlibat juga di video klip sebagai konsep artis Coldplay X BTS yang My Universe. Pernah terlibat juga di Megan Thee Stallion X Dua Lipa yang Swedish Spy sebagai art director di departemen konsep art perusahaan kita, One Pixel Brush. Dan gue juga pernah terlibat di banyak produksi lain yang masih NDA atau di cancel because you know how it goes, you know how Hollywood goes. Tapi supaya kita sama-sama paham kalau gue bicara dari tempat yang bisa dipertanggungjawabkan. Oke, jadi pertama, kenapa adaptasi AI di kampus-kampus desain komunikasi visual atau seni rupa atau graphic design itu hal yang menurut gue lumayan gegabah dan lumayan lumayan reckless sebenarnya. Karena satu, seperti yang udah gue sebutin di video sebelumnya di episode pertama, yaitu edukasi itu sebenarnya kan harusnya dia menjadi ruang aman untuk eksperimen, ya, untuk gagal dan untuk belajar. Dan poin utama menurut gue, ini gue nggak ngomong dengan expert education manapun, tapi menurut hemat saya, poinnya adalah untuk struggling, berjuang, untuk gagal, dan untuk iterasi dan lalu dikembangkan. Iterasi itu apa bahasa Indonesia? Iterasi itu perubahan, atau apa sih, gue silakan dicari aja di KBBI, iterasi. Jadi poinnya adalah gagal, berjuang, iterasi, dan dari situ kita mengembangkan atau improvement ya. Jadi bukan saatnya ketika kita masih belajar itu kita khawatir dengan seberapa cepat kita mengerjakan suatu tugas, seberapa murah kita mengerjakan suatu tugas, atau seberapa efektif kita mengerjakan suatu tugas. Karena poinnya belajar itu bukan untuk efektif, cepat, atau murah, atau gimana. Kita sedang belajar, kita bukan sedang ingin menaikkan harga saham untuk shareholder, paham ya? Jadi di sini yang fokusnya agak lumayan menurut gua agak bergeser, karena kalau misalnya kita dari sekarang udah fokus efisiensi kita akan kehilangan kesempatan belajar yang kita dapatkan kalau kita fuck around, kita full around. Jadi ketika dia lulus, dia akan menjadi manusia atau profesional yang lebih matang, karena precisely dia nggak fokus untuk bagaimana dapetin nilai paling tinggi aja, karena dia fokus bagaimana membangun dirinya sebagai manusia gitu loh, sebagai profesional. Jadi gue nggak ngomongin jurusan lain, tapi khusus DKV dan seni rupa ya. Nah, jadi kayak apa ya, belajar soal komposisi, color theory, lighting, proportion, dan storytelling before worrying about efficiency gitu, sebelum lu khawatir dengan efisiensi. Dan menurut gue pengajar atau sekolah yang bagus itu harusnya menegakkan disiplin melalui media-media yang sulit dan menantang gitu. Contohnya gimana? Jadi kalau di art center di salah satu sekolah
seni entertainment design paling baik di Amerika, paling mahal juga kayaknya. Itu gua nggak tahu masih apa sekarang, masih apa enggak sekarang. Cuman menurut beberapa orang yang pernah kuliah di situ, ketika lu belajar mata kuliah melukis itu lu nggak langsung dikasih cat minyak, karena cat minyak lu bisa blending kan. Dan blending itu kan membuat ilusi kalau painting lu lebih bagus kan. Sebenarnya enggak kan. Nah, instead of langsung dikasih cat minyak, lu dikasih gouache. Kenapa gouache? Karena gouache itu less forgiving gitu. Dia lu salah dikit aja susah gitu. Jadi semua goresan kuas itu harus dipikirkan. Nah, kenapa nggak langsung minyak? Kenapa gouache yang sulit yang harus dipikirkan dulu? Ya precisely karena lu nggak mau student ini membangun habit yang jelek dengan dimudahkannya menggunakan cat minyak. Jadi dengan medium yang sulit ini, dia akan terbiasa memikirkan setiap langkahnya. Ya, jadi setiap stroke yang lu lakukan itu jadi lu mikir. Beda dengan kalau misalnya lu dengan medium lain mulainya gitu ya. Mengintroduce AI, kita nggak ngomongin masalah ethics, legal, dan lain-lain ya. Again, itu bisa jadi video sendiri. Tapi menurut gua, dosen-dosen, kalian mungkin yang nonton dosen-dosen, Anda juga pasti maksudnya baik kan ke mahasiswa kan. Kalau misalnya mahasiswa ini harus disiapkan dengan tantangan ke depan. Tapi menurut gua, mengadaptasi ini secara masif dan cepat itu bukan strategi yang bagus. Boleh lu kasih tahu supaya tahu aja kalau ada ini. Karena agak kurang bertanggung jawab juga kalau misalnya kita punya hal yang mengancam merubah industri yang akan mereka masuki itu, tapi kita nggak kasih tahu. Itu nggak bertanggung jawab menurut gua. Tapi nggak bertanggung jawab juga kalau misalnya kita mengadopsi dan memasukkan itu ke dalam kurikulum dan kayak nyodorin itu tanpa mikir panjang atau memikirkan secara fundamental nih apa sih yang lagi kita lakukan itu. Jadi dua-duanya ini reckless sebenarnya. Ya. Dan argumen kedua, biarkan gue berikan analogi ya. Jadi bayangkan lu adalah seorang murid dari seorang pembuat jam tangan yang sangat ahli, pembuat jam tangan terbaik di kota gitu. Dan si master watchmaker, si guru lu ini udah spending berdekade-dekade cuma belajar bikin jam tangan mekanik gitu loh. Dan dia udah paham semua komponen jam tangan dan bisa bikin dari nol. Saking jagonya ya. Gear, pairnya, balance wheel-nya, dan berkat knowledge ini, ya, dia punya kemampuan untuk bikin jam-jam dengan bentuk yang aneh-aneh, dengan fungsi yang aneh-aneh. Dan dia bisa ngambil mekanik jam itu dan bikin hal lain yang bukan jam gitu. Misalnya bikin automaton pakai mekanik jam gitu. Dia bisa mengambil ini dan berinovasi dan nge-push itu, saking pahamnya, ya. Dia tahu apa yang bisa dikurangin, apa yang bisa ditambahin, apa yang bisa diefisiensikan gitu. Karena dia udah tahu luar dalam. Dia bisa berinovasi. Nah, sekarang sebagai murid, ya, yang mungkin lu baru belajar setahun, lalu datang orang baru ke kota, hey, kita sekarang punya mesin untuk membuat mekanik jam tanpa perlu kamu pikirin. Kamu tinggal suruh aja. Nanti dia akan kasih 5 alternatif, kamu bisa pilih. Ya. Dan wah ini breakthrough dong. Ini terobosan gitu. Wah, kita nggak perlu lagi nih pusing-pusing mikirin mekaniknya. Sekarang watchmaking is accessible now. Proses pembuatan jam sekarang sangat aksesibel gitu. Ini good news mungkin kan. Tapi setelah itu lu menyadari kalau misalnya output mesin ini nggak konsisten, dia memberikan lu mekanik yang sangat intricate dan berjalan. Tapi lu harus nyuruh dia berkali-kali untuk bisa ngeluarin mekanik yang lu mau. Ya. Dan tanpa pengetahuan bagaimana cara bikin jam dari nol, lu nggak bisa ngebenerin output yang dia bikin nih, dari mesin ini. Misalnya mesin ini bikin output A ya. Output A ini sebenarnya udah deket dengan visi lu gitu loh. Udah deket banget nih. Tinggal dibenerin dikit udah sesuai divisi lo, tapi lu nggak bisa karena lu nggak punya knowledge untuk bikin jam dari nolnya. Gitu ya? Paham ya? Dan ketika lu mencoba berinovasi dan nge-push si hasil dari mesin ini, lu nabrak tembok. Karena lu nggak paham mekanik di balik bagian-bagian yang sudah di-generate ini gitu. Ini kenapa ada pair ini di sini, kenapa ada besi ini di sini, ini buat apa gitu, lu nggak paham. Jadi lu nggak bisa nge-push dan lu nggak bisa benerin. Ya? Dan misalnya keadaan dibalik sekarang guru lu, si master watchmaker ini yang punya mesin ini, yang udah paham watchmaking luar dalam, proses membuat jam, kalau dia yang pakai, karena dia udah paham luar dalam, ini dia jadi kayak punya karyawan yang bikinin buat dia aja gitu loh. Dia tinggal nyuruh visinya sebagai seorang jam tangan master untuk kamu bikinin bagian ini, nanti yang bagian ininya saya aja gitu.
Jadinya seperti itu. Tapi ketika lu nggak punya knowledge, ini jadi kayak orang buta menuntun orang buta gitu loh. Ya, jadi efeknya berbeda. Untuk orang yang belum initiated, efeknya akan membuat kagum secara sesaat, namun dia nabrak tembok. Tapi untuk orang yang sudah punya fundamental dan sudah punya necessary knowledge, ini akan jadi rocket fuel, ini akan jadi bahan bakar roket dan produktivitasnya akan meningkat tajam. Gitu ya. Itulah kenapa di argumen pertama gue sangat memfokuskan ke eksperimentasi dan lain-lain dan memahami secara fundamental. Karena semoga analogi ini tuh bisa tersampaikan ya. Nah, ketiga, gue mau kasih beberapa anekdot sebagai art director dan konsep artis. Jadi, kalau di kantor sebenarnya gue nggak terlibat dengan proses hiring, tapi bos gue selalu ngirimin potensial anak-anak baru yang bisa direkrut ke kami, art director. Waktu itu ada 3 orang ya. Dan kami bisa kasih pendapat gitu. Dan, wah, art portofolionya jago-jago gitu, bagus-bagus. Tapi, ketika di hire, itu jarang yang bisa ketika dia dimasukkan ke dalam situasi pekerjaan asli, jarang yang deliver. Dari 20 mungkin 5 aja gitu. Kenapa itu? Jadi, karena kalau di konsep art itu kan sekarang kita sudah moving ke 3D ya, banyak banget ya penggunaan 3D. Dan 3D itu seperti yang kalian tahu banyak banget. Lu bisa beli aset, lu bisa download aset secara gratis dan lain-lain. Dan yang gagal ini biasanya portfolionya sangat cantik, cinematic, polished, everything, You would hire this guy gitu kan. Tapi ketika dia dihadapkan dengan situasi pekerjaan asli, dia nggak bisa deliver. Kenapa? Karena portfolionya yang cantik-cantik ini tuh didasarkan pada aset-aset yang dia beli gitu. Jadi dan jadinya dia bekerja di dalam kungkungan aset itu. Kalau misalnya aset itu adalah temanya post-apokaliptik Uni Soviet, maka itulah tema yang dia buat gitu. Dan dia nggak bisa keluar dari situ. Oke, bangunan ini kelihatan bagus kalau lu taruh di tengah komposisi, tapi lu nggak tahu apa yang bikin bangunan ini bagus. Lu cuma tahu kalau ini bagus dan lu taruh. Gitu ya. Dan karena mereka nggak terbiasa untuk nge-build sesuatu dari nol dengan cara yang sulit dan nggak paham fundamentalnya karena mereka langsung skip pakai 3D tanpa belajar gambar, ya. Gue ulangi, mereka skip pakai 3D langsung, nggak pernah belajar gambar, nggak pernah belajar desain, nggak pernah belajar sketching dan lain-lain, langsung bikin portfolio yang shiny, di hire, ketika dapat job fall apart, gagal. Itu karena mereka nggak punya fundamental. Dan ketika diberikan pekerjaan, situasi di pekerjaan itu nggak terkontrol kalau lo bikin personal work gitu. Kalau lo bikin personal work, lo bisa bebas bikin apa aja yang lo mau. Tapi pekerjaan biasanya mengharuskan seseorang untuk membuat sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Khususnya di konsep art ya, karena kita fokusnya desain. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya nggak ada aset yang bisa lo beli, nggak ada aset yang bisa lo download untuk buat sesuatu yang supaya bisa lo memuaskan klien untuk tugas ini gitu. Apa yang terjadi? Kalau lo punya fundamental, lo bisa bikin dari nol. Atau lu bisa beli aset dan lu modifikasi supaya sesuai dengan kemauan lu, karena lu tahu kenapa aset ini bekerja, kenapa aset ini bagus, dan lu bisa breakdown dan rebuild lagi dan dengan nilai estetik yang relatif sama gitu atau lebih baik. Ya, kalau lu punya fundamental, kalau lu nggak punya, lu bingung sendiri. Jadi ketika mereka ditugaskan untuk mendesain sesuatu yang baru yang belum ada, mereka struggling karena prosesnya mereka selalu relying on existing assets dan existing tools. Oke? Dan AI ini menurut gue versi ultimate dari masalah ini, karena bukan hanya aset, semua prosesnya diotomatisasi, lu tinggal ngetik. Dan lu terceraikan dengan proses yang harusnya membuat lu tuh berkembang sebagai praktisi dan sebagai manusia gitu loh. Oke, kita bisa bicara kalau misalnya lu sudah jadi praktisi, lu akan fokus ke efisiensi dan lu menggunakan AI, dan ketika masalah AI legalnya sudah clear, mungkin lu akan pakai. It's okay. It's a job, ini pekerjaan. Ya, ini bukan belajar. Tapi kalau masih belajar, sekali lagi, menurut gua nggak bijak kalau kita harus menggunakan AI di proses pembelajaran. Apalagi, gue lihat satu tweet, ada dosen yang gambar mahasiswanya dimasukin ke AI untuk dipoles, lalu ditunjukin dan dibilang ini lebih bagus. Menurut gua, tanpa mengecilkan si dosen itu, pengajar yang baik ya harusnya nggak fokus
menggunakan tool dan menunjukkan bagaimana tool ini bisa mengembangkan ya, tapi fokus ke memberitahu si mahasiswa ini bagaimana kamu dengan daya otakmu bisa mengembangkan ini gitu. Tool ini gampang, kalian bisa belajar AI dalam 2 jam. Banyak video di luar sana, bayar $8 sebulan, tinggal ngetik keluar apa yang mau dipelajarin gitu loh. Itu mah gampang, ya kan? Nah, yang terakhir, nggak terakhir sih sebenarnya. Gue mau address juga counter argumennya. Mungkin ya, kalian nonton ini atau dosen-dosen punya counter argumen. Tapi kan AI kalau misalnya proses yang manualnya itu sudah dilewati, misalnya proses sulit membosankannya kita skip, kita bisa fokus ke proses kreatif itu bikin ide gitu. Ya oke. Itu bener kalau misalnya proses yang membosankan yang sudah atau membosankan dalam tanda kutip yang sudah diotomatisasi oleh AI itu kita ambil atau kita skip, kita bisa fokus ke desain. Ya, itu ada benarnya. Tapi untuk bisa mendesain dengan baik bukankah Anda harus punya fundamental dulu? Gitu loh. Argumen ini hanya cocok bila dikatakan oleh praktisi. Argumen ini tidak cocok bila dikatakan oleh seorang yang sedang mengajar calon-calon praktisi. Gitu ya. Karena creative problem solving itu datang dari keterbatasan. Struggle leads to innovation. The progress of iteration, redrawing, revisiting, refining adalah yang membuat desainer-desainer yang kuat. Dan every designer worth their salt, semua desainer yang benar-benar jago yang denger ini pasti akan setuju dengan gue kalau proses desain yang baik itu bukan nge-skip proses teknikal ya, tapi proses iterasinya justru yang paling fundamental itu. Dan lu nggak bisa mengiterasi dengan baik tanpa kemampuan teknis yang memadai. Jadi AI generated work itu hanya sebagus knowledge usernya, seperti senapan gitu. Lu mau punya AK-47 kalau nggak bisa ngeker juga nggak kena gitu loh. Dan sekali lagi gue mau tekankan, gue nggak bicara soal ethics dan legal karena itu bisa jadi video sendiri. Tapi menurut gue tanpa kita bicara itu pun, menurut gue argumennya tidak cukup kuat untuk kita memasukkan serta-merta AI ke dalam kurikulum karena itu kesannya FOMO. Dan gue mau masuk ke poin selanjutnya, yaitu ini bukan proses adaptasi yang baik ya. Dan gue paham kenapa kurikulum AI dan lain-lain dimasukkan ke dalam kampus karena ini untuk adaptasi kan, mungkin kan. Ya, gue setuju. Mungkin kita harus beradaptasi gitu dan kita nggak bisa berdiam diri ketika ada sesuatu yang bisa merubah industri kita luar dalam. Tapi menurut gue kalau misalnya adaptasi hanya kita artikan sebagai kita menggunakan hal baru ini secepatnya, itu agak sempit. Adaptasi itu bisa berarti memeriksa hal baru ini dan mencari tahu apa sih intinya, apa sih artinya alat ini gitu ketika dia muncul. Jadi haruskah kita mengadaptasi atau haruskah kita ngelihat ke belakang dan ngelihat apa yang dilakukan alat ini atau apa yang nggak bisa dilakukan alat ini. Itu fundamental gitu loh. Jadi adaptasi itu nggak harus selalu pakai. Adaptasi itu bisa juga menyiapkan mahasiswa karena nanti besok proses ini akan ke-skip, alih-alih menggunakan AI di ruang kelas, buat kurikulum fundamental yang lebih kuat, cari pengajar yang lebih baik, belajar cara mengajar fundamental yang lebih baik, supaya ketika mereka keluar ke industri dengan AI, mereka punya knowledge yang cukup untuk tidak di-replace. Karena, again, kalau kalian bilang ini hanya tool, maka itu menurut gue argumen yang kuat. Ya. Sama dengan tool lain. Kayak, ada alasan kenapa banyak banget artis dari dekade-dekade yang lalu sampai sekarang masih kerja. Dan mereka cepat banget belajar tool baru. Dan ketika mereka belajar tool baru, hasilnya langsung bagus. Ya karena mereka udah punya fundamentalnya. Tool mah tool aja. Gitu. Jadi, again, poinnya, AI itu berevolusi terlalu cepat. Dan hal yang lu pelajarin sekarang, besok udah bisa nggak relevan lagi. Jadi, nggak ada gunanya untuk lu masukin kurikulum sekarang. Gitu. Ya. Dan belajar AI itu cepat, nggak butuh 1 semester. 2 jam aja, nonton video aja. Dan sekolah harusnya fokus ke doubling down fundamental, membangun substansi dari karya-karya mahasiswanya supaya bisa bersaing dengan proses yang semakin diotomatisasi ini. Harus diakui juga banyak pendidik juga nggak tahu apa yang mereka ajarin gitu loh. Meaning
banyak pendidik yang tidak memahami secara fundamental field yang mereka ajar, dan itu menurut gue masalah yang sangat besar. Tapi banyak juga pendidik-pendidik hebat kayak dosen gue dulu Pak Wandah, Bu Nina, itu menurut gue dosen yang salah dua sih, dosen yang paling berkontribusi di eh, kehidupan kampus gue waktu itu dan ke proses belajar mengajarnya gitu. Jadi shout out to Bu Nina dan Pak Wandah, mereka suami istri BTW. Ya, jadi kesimpulannya, apakah AI musuh? Netral, AI mah netralnya nggak punya moral dia mah, ya kan? Tapi misuse-nya atau penyalahgunaannya di edukasi desain itu villain ya menurut gue. Dan jika murid-murid atau siswa-siswa tidak diajarkan fundamental dulu, AI hanya akan memproduksi generasi desainer atau ilustrator atau seniman yang hanya bisa menggunakan alat tapi nggak paham cara memasukkan substansi dalam karyanya. Dan masa depan desain itu bukan secara buta mengejar teknologi, tapi masa depan desain itu adalah dan has always been mastering the core principles, menguasai prinsip-prinsip utama yang nantinya akan membiarkan artis untuk menggunakan alat apapun pada zaman apapun, termasuk AI, dengan keahlian yang benar-benar mumpuni. Ya. Jadi menurut gue, mari kita ambil langkah ke belakang dan kita pikir ulang. Sebenarnya cara kita menyiapkan murid kita atau mahasiswa kita untuk mengadaptasi terhadap ini tuh apakah harus seperti ini? Menurut gue enggak. Menurut gue kita harus mundur dan instead of ngejar sesuatu yang nggak bisa dikejar, yang cepat banget bergeraknya, kita harusnya belajar sesuatu yang selalu akan relevan, yaitu pengetahuan fundamental dan penguasaan. Oke? Jadi itu aja buat video ini. Semoga poin-poin gue tersampaikan dengan baik dan gue nggak terlalu banyak rambling, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.